Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fiananda dengan NIM 202437. Saya merupakan mahasiswi kelas 6A Ilmu Komunikasi Universitas Maluku Saleh. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat mata kuliah manajemen krisis dan isu. Kali ini saya ingin membahas mengenai fase ekstraksi isu. Sini sudah ada yang tahu belum apa sih itu fase ekstraksi isu? Nah, sebelum kita membahas apa sih itu fase ekstraksi isu, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu fase, apa itu ekstraksi, dan apa itu isu. Untuk lebih jelasnya, yuk simak selengkapnya. Oke, untuk pertama yang kita bahas itu adalah fase. Apa sih itu fase? Fase berasal dari bahasa Belanda yang awalnya dari bahasa Yunani, yaitu pasisi, yang bisa berarti tahap, tingkatan, ataupun masa. Artinya, semua perubahan yang terjadi berturut-turut daripada sebuah proses atau wujud atau rupa sebuah benda tersebut. Artinya, fase ini adalah tahapan-tahapan dari setiap proses yang kita kerjakan. Begitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas mengenai ekstraksi. Apa sih itu ekstraksi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ekstraksi adalah kenaikan atau pertambahan atau volume jumlah dan sebagainya. Pengertian secara umum, ekstraksi dapat kita artikan sebagai pertambahan atau peningkatan sebuah ruang lingkup. Nah, dapat diartikan bahwa ekstraksi ini adalah peningkatan. Maksudnya, dari satu tingkatan ke tingkat lainnya. Beda dengan fase tadi ya, dari fase 1 ke fase sebelumnya. Kalau tingkatan atau ekstraksi ini adalah dari tingkatan pertama ke tingkatan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai seperti di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa itu adalah suatu yang belum benar atau belum diuji coba sebenarnya, atau bisa disinonimkan dengan gosip serta kabar burung atau ya. Pokoknya isu ini adalah sesuatu yang belum bisa atau belum dapat diuji kebenarannya. Nah, kita lanjut nih guys. Selanjutnya kita akan membahas apa sih itu fase ekstraksi. Oke, fase ekstraksi isu ini terdiri dari 4 tingkatan ya teman. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak selanjutnya. Nah, tahapan yang pertama itu ada tahap permulaan, di mana pada tahap ini tidak ada isu yang tampak, namun kondisi muncul dengan jelas yang berpotensi untuk berkembang menjadi suatu yang penting. Isu terjadi dalam organisasi ketika kelompok secara signifikan mempunyai permasalahan dalam perkembangan sejarah politik, kebijakan, ekonomi, atau tren sosial. Dalam tahap ini harus diketahui apakah ini termasuk isu yang penting atau tidak penting. Begitu. Oke, selanjutnya kita masuk pada fase ekstraksi isu tahap kedua. Yang kedua ada tahap mediasi. Pada tahap ini, isu telah berkembang dan memberikan pengaruh terhadap organisasi secara jelas. Organisasi masih dapat menjaga isu tidak berkembang dengan memperhatikan isu-isu lainnya. Selain itu, organisasi harus mengelola arus informasi dengan memberikan informasi dua arah yang cukup kepada masyarakat secara aktual dan benar. Oke, lanjut fase ekstraksi isu tahap ketiga. Di tahap ketiga ini ada tahap organisasi. Tahap organisasi adalah di mana isu sedang berkembang dan menjadi topik pembicaraan yang berkembang menjadi krisis. Publik akan membentuk jaringan untuk mendesak organisasi melakukan suatu tindakan terhadap isu yang berkembang ini. Organisasi harus memberikan penanganan yang cepat dan melibatkan stakeholder. Dalam tahap ini, media memiliki peran yang penting karena kemampuan komunikasi massanya. Organisasi perlu melakukan pemantauan terhadap media. Diperlukan teknik media relation yang baik agar isu dapat mereda dengan cepat. Oke, kita akan masuk pada fase ekstraksi isu yang terakhir. Apa ya? Ini dia. Yang terakhir ada tahap resolusi. Jika telah mencapai tahap ini, berarti adanya anggapan bahwa isu telah selesai. Namun, organisasi harus terus melakukan pemantauan untuk
untuk mencegah isu-isu yang akan datang kembali.